5,5. Iya. Jadi begini, selama 5 tahun saya jalankan Accurate POS belum bisa untuk jalan di Windows. Baru kali ini. Dan ini Abang Gani yang buat. Dapat menu gitu. Geser dari bawah gitu. Buat buka menu banyak yang itu. Ini IT paling keren. Mantap. Accurate, jangan lupa kontak. Saya kontak Ipang, dia paling keren. Dia yang buat ini Accurate semua. Ada kasih kepala toko dia punya apa. Jalan di Windows selama 5 tahun belum pernah. Hanya bisa jalan di Android, tapi kali ini keren ini Abang. Ya. Siap, Bang. Tekan. Sudah. Ambil sudah situ. Nanti ingat ya, ini yang klien-klien yang lainnya juga terpasang ya. Oke, siap. Oke ya. Terima kasih, Bang. Mantap ini, mantap. Oke, jadi sebelum kita menggunakan install Bliss OS, yang pertama kita perlu mempersiapkan satu flash disk. Nah, jadi flash disk ini berukuran 32 GB ya. Nah, paling tidak 16 GB bisa lah. Nah, jadi flash disk ini akan saya masukkan ke komputer. Nah, di mana di komputer itu akan saya install Bliss OS ke dalam flash disk ini. Nah, dengan menggunakan Rufus. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi, kita lihat langkah-langkah selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan install Bliss OS ke dalam komputer melalui flash disk. Nah, di sini saya sudah mendownload Bliss OS yang versi 15.9. Baik itu bisa digunakan untuk 86 bit atau 64 bit. Nah, ini memiliki Google Apps ya, Play Store, di mana di dalamnya juga ada Accurate POS, Accurate Lite yang bisa kita install ke dalam komputer. Nah, selain itu juga saya sudah mempersiapkan Rufus ya. Nah, Rufus yang portable maupun yang tidak. Ini sama saja. Nah, cara menggunakannya. Oke. Jadi sekarang berikut ini cara menggunakannya. Jadi kita masukkan dulu flash disk ke dalam komputer atau laptop. Oke, jadi setelah flash disknya kita masukkan, nah bisa saja kita lakukan format ya, klik kanan, format. Nah, di format ini kita lihat di sini 28,6. Nah, buat saja 32. Nah, ini 16 kilo. Nah, ini flow mail labelnya silakan Anda ketik Bliss OS 15 atau Bliss OS apa saja tidak masalah. Nah, ya, buat seperti ini. Artinya kita hanya menandakan bahwa ini flash disk Bliss OS. Nah, quick format lalu klik start. Nah, start, klik OK. Nah, biarkan saja dia terformat ya. Nah, setelah biarkan dia terformat seperti itu, nah, setelah selesai, nah yang perlu Anda persiapkan selanjutnya adalah Rufus ya, Rufus dan juga file untuk Bliss OS yang sudah di-download. Nah, ini ada 1,9 GB. Nah, Rufusnya kecil ya. Nah, Rufusnya. Oke, jadi sekarang Anda buka Rufus duluan. Nah, buka Rufus, klik kanan, run as administrator, yes. Nah, setelah itu nanti akan seperti ini ya. Dia akan mendeteksi sendiri secara otomatis flash disknya. Nah, ini Anda pilih flash disk. Nah, di sini Anda pilih disk or ISO image yang ini ya. Nah, klik ini. Lalu klik select. Select. Setelah select, nah Anda masuk di Bliss OS yang 1,9 GB itu. Nah, ini image-nya, image ISO-nya. Nah, ini ambil, klik open. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan MBR atau GPT. Nah, jadi kalau MBR ini untuk komputer-komputer yang lama, kalau GPT ini untuk komputer yang baru ya. Nah, jadi jangan pilih MBR, tetapi pilih GPT kalau generasi terbaru. Nah, caranya coba Anda klik di start, lalu sistem information ya. Nah, coba di sistem information. Di sistem information ini Anda lihat BIOS modenya, ini UEFI. Ini ada tulis UEFI ya.
Nah, ada tulis UEFI, berarti kita harus pilih di sini GPT dan pilih UEFI non CSM. Nah, ini dia. Nah, ini volume label biarin saja. Nah, seperti ini volume label untuk format Rufusnya. Lalu yang lain biarkan saja, lalu klik start. Nah, jadi kita tujuannya adalah kita akan membuat bootable flash disk. Ya, bootable flash disk ini fungsinya untuk menginstal Android Bliss OS di komputer, ya. Klik start saja. Nah, kemudian pilih yang recommended, klik OK. Nah, bootloader detected, lalu klik OK saja. Nah, ya. Nah, klik OK saja dan ini juga klik OK. Nah, ya. Nah, sekarang proses formatnya sedang berjalan, ya. Nah, proses format, kemudian penulisan Bliss OS ke dalam flash disk sedang berjalan juga. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai seperti ini, berarti sudah ready ya, dan klik close. Nah, jadi dengan demikian, nah Bliss OS ini sudah menjadi bootable flash disk yang siap kita install ke dalam komputer, ya, install Android dengan menggunakan sistem Bliss OS ini. Oke, jadi nanti saya akan melampirkan file ini ya. Nah, saya akan melampirkan file Bliss OS dan juga Rufus di kolom komentar. Jadi Anda tinggal klik link untuk download Bliss OS dan juga Rufusnya. Oke, jadi saat ini saya akan menginstal Bliss OS di PC. Nah, di PC. Jadi ini Windows. Nah, jadi untuk menginstal Accurate Post di PC, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membagi partisi. Nah, jadi di sini saya klik langsung di bagian Explore. Nah, kita lihat partisinya ya. Nah, begitu kita lihat partisi, nah disk PC. Nah, ini disk PC. Nah, di sini hanya ada satu partisi saja. Nah, satu partisi saja. Nah, ini adalah USB yang berisi operating system mentahan Bliss OS-nya. Nah, jadi ini kita harus membagi partisi C. Nah, partisi C ini harus dibagi menjadi partisi untuk diinstal Bliss OS. Jadi untuk membagi partisi caranya adalah jadi di sini Windows-nya berbahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kita pilih yang buat dan format partisi hard disk. Jadi kalau saya klik ini, nah ini akan muncul menu disk management. Nah, Anda perhatikan disk management ini, Anda lihat ini. Nah, jadi kita harus bagi dari yang NTFS ini ya. Nah, kalau ini yang flash disk, jadi kita jangan membagi. Nah, kalau yang disk 0 ya, yang 260 mega, 151 giga, 260 mega ini adalah disk partisi untuk sistem. Jadi jangan diutak-atik. Jadi perhatikan yang ini. Nah, yang C. Nah, ini yang harus kita bagi. Nah, kita bagi. Jadi di sini ada 474 giga atau 500, sebenarnya 512 giga. Oke. Jadi cara membaginya adalah, nah kita klik yang ini, klik kanan. Yang OSC ini kita klik kanan. Nah, jadi kita klik kanan, lalu shrink volume, pilih shrink volume. Nah, di shrink volume ini kita tunggu. Nah, sekarang kita bagi. Misalnya kita mau alokasi 110 giga. Berarti dalam megabyte berarti 110.000. Nah, masukkan 110.000. Nah, dari total ini berarti ini sisanya ya untuk Windows. Nah, untuk Bliss OS-nya kita alokasikan 110 giga atau 110.000 megabyte. Nah, kemudian klik shrink. Nah, setelah klik shrink kita tunggu. Nah, Anda perhatikan di sini ada unallocate 107 giga. Nah, unallocate inilah yang akan kita install Bliss OS. Jadi kita klik kanan, lalu new simple volume. Nah, simple volume. Nah, next atau berikutnya. Nah, ini Anda tinggal sesuaikan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di Windows Anda ya.
Nah, berikutnya, nah ini simple volume biarin saja seperti ini. Lalu klik berikutnya lagi. Nah, setelah itu biarkan saja seperti ini, lalu klik berikutnya lagi. Nah, biarkan dia format dengan NTFS. Nah, di sini saya namakan new volume ini dengan Bliss OS. Nah, ini dia ya, Bliss OS. Nah, ini dia. Nah, perform untuk perform a quick format biarin saja, lalu kita klik berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi klik berikutnya, lalu klik selesai. Nah, di sini dia format. Nah, Anda perhatikan sekarang dia sudah menjadi dua partisi. Jadi ada partisi C dengan partisi E. Nah, partisi inilah yang akan kita install Bliss OS ya. Nah, Bliss OS-nya itu akan kita install. Oke, jadi sekarang saya sudah siapkan flash disk yang sudah saya buat mentahan image Bliss OS dengan menggunakan Rufus ya. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam komputer yang sudah saya partisi Bliss OS dari C. Nah, ini ya sudah saya partisi. Nah, sekarang saya masukkan ke dalam. Nah, saya pastikan sudah masuk. Nah, sudah masuk. Nah, Anda lihat jadi di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah flash disk berisi mentahannya. Oke, sekarang saya akan melakukan instalasi. Berarti saya harus reboot ke BIOS dulu ya. Sekarang saya akan restart ya. Saya akan restart komputer ini. Saya restart, saya klik di sini, lalu di restart saja. Nah, hidupkan ulang ya. Lalu saya klik di F2 karena ini Asus. Jadi untuk masuk ke BIOS klik F2. Nah, sementara dia restart, saya klik F2 terus. Nah, maksudnya untuk klik F2 ini agar dia masuk ke BIOS. Nah, ini dia sudah masuk ke BIOS ya. Nah, sekarang kita akan mengatur di advanced mode ini. Nah, advanced mode. Nah, ini masing-masing komputer bisa berbeda-beda ya. Nah, di sini saya cari di security. Nah, di security ini, nah ini secure boot. Nah, secure boot ini pastikan secure boot ini dia harus disable. Nah, ini jadi secure boot ini harus disable. Nah, prinsipnya semua sama, komputer semua sama. Nah, setelah dia disable, pastikan di save. Nah, save BIOS-nya. Atau F10 ya, kita klik F10. Nah, berarti F10 yang ini. Nah, lalu oke, klik oke atau enter saja. Nah, lalu kita masuk lagi ke BIOS ya. Nah, tujuannya kita masuk ke BIOS, kita akan booting ke flash disk ya. Nah, jadi tekan F2 saja. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk booting menunya itu di F8 ya. Nah, F8. Jadi saya klik F8 yang ini. Nah, F8. Nah, di sini saya akan arahkan F8 itu ke, nah ini, yang SanDisk ya, yang versi 1 UEFI. Nah, yang UEFI SanDisk ini. Nah, yang UEFI SanDisk ini. Nah, ini dia. Jadi di sini saya akan enter saja ya. Nah, di enter saja. Jadi diklik enter saja. Nah, sekarang dia booting. Jadi dia booting itu langsung dari flash disk. Nah, jadi kalau dia sudah booting seperti ini, nah sekarang yang live itu untuk uji coba. Jadi kita tidak install untuk uji coba. Jadi kita langsung pilih yang ini, yang installation. Nah, ini dia. Yang installation ini yang kita pilih ya. Nah, lalu enter saja. Nah, tunggu sampai dia melakukan instalasi. Nah, ini detected ya. Detected. Oke, jadi kalau sudah seperti ini klik OK saja. Nah, atau biarkan, atau kita klik OK. Nah, sekarang kita harus pilih yang paling atas. Nah, jadi pilih yang paling atas ini sistem Windows-nya ini. Nah, sistem Windows kita pilih paling atas, kita klik OK atau enter. Nah, ini jangan diformat ya. Ada dua pilihan. Jadi
pilih yang do not reformat. Jadi jangan pilih yang format, kita klik OK. Nah, untuk are you sure, nah ISP pilih yes ya. Nah, jadi pastikan pilih yes. Oke, jadi sekarang kita mengarah ke yang ini ya, yang new ini. Nah, yang new ini kita klik OK. Nah, sekarang kita format. Nah, jadi kita format dengan menggunakan ext4. Nah, ext4. Nah, ini BlissOS oke saja. Jadi kita lanjut untuk proses penginstalannya, tidak usah diberikan nama. Langsung saja. Nah, ini format the partition, kita jawab yes. Nah, ini dia langsung proses format untuk mengubah sistem filenya. Nah, ya. Nah, ini kita klik yes saja. Nah, kita pakai grup. Nah, ini kita pakai grup. Jadi jangan refine, tapi kita pakai grup, langsung klik OK. Nah, seperti itu ya. Nah, klik OK. Biarkan dia untuk melakukan write. Nah, write di partisi yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, jadi di sini dia sudah selesai. Nah, ini prepreng untuk install update. Nah, kita tunggu saja. Kita pilih yang system navigation. Nah, di system navigation kita pilih yang 3 button navigation ini. Nah, 3 button navigation. Oke. Nah, supaya dia muncul yang 3 button ini. Yang ini dia muncul seperti ini. Nah, kita back lagi. Oke, jadi sekarang saya hubungkan internet ke WiFi ya. Nah, ini Ongki 1234567 Oke, saya konekkan saja. Ya, nah di connect. Nah, sekarang sudah connected. Nah, setelah connected, maka kita scroll lagi ke atas atau clear all saja. Ya, dan kita bisa install aplikasi BlissOS-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa install aplikasi BlissOS-nya. Jadi sign in dan kita lanjutkan dengan proses install mendaftar ya akun Gmail di Play Store. Play Store di BlissOS ini. Nah, sekarang kita bisa download Accurate Post dari Play Store ini ya. Jadi langsung saja ketik Accurate Post. Nah, ini dia Accurate Post. Jadi langsung saja. Nah, nanti mencari. Nah, tinggal klik install ya. Nah, kita klik install saja di sini. Tapi kita coba lihat apakah ini Google Play ini ada mengalami proses update. Jadi harus tunggu dulu ya. Tunggu Google Play-nya melakukan update selesai, baru kita bisa install aplikasi biar supaya lancar. Kalau sementara melakukan update begini, kita jangan dulu install aplikasinya. Oke, setelah selesai melakukan proses update Play Store, nah kita install Accurate Post di sini. Jadi kita install saja. Nah, kita tinggal tunggu sampai proses install Accurate Post di Bliss PC ini selesai. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa buat sebagai klien atau server. Nah, saya klik open saja. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi sekarang saya klik saja. Lalu sudah punya akun. Nah, sekarang saya akan masuk sebagai perangkat tambahan. Nah, sebagai perangkat tambahan, nah servernya yang ada di sana itu server Accurate Post-nya itu ada di sana. Nah, ini saya buat sebagai perangkat tambahan. Jadi saya install perangkat tambahan. Nah, saya masukin IP address dari servernya. Di pengaturan itu ada yang namanya informasi perangkat. Nah, ini. Jadi ini dia IP address 192.168.1.65. Inilah yang kita nanti masukkan ke sana.
Kita masukkan ke sana ya. 192.168.1.65, tetapi dia punya ini harus sama, Virgo sama. Wifi harus sama. Tidak boleh wifi-nya berbeda ya. Oke, 192.168.665. Oke, Kak. Nah, sekarang saya masukkan 192.168.1.65. Nah, lalu saya klik hubungkan. Nah, oke, kita lihat ya, dia minta persetujuannya, Kak. Jadi begini, setelah saya masukkan 192.168.1.65, dia akan meminta persetujuan dulu ke server. Kalau tidak ada persetujuan, dia tidak bisa. Oke, Kak ya. Nah, ini dia ada minta persetujuan, Kak. Kakak harus terima. Kalau kakak tidak terima, dia tidak bisa. Nah, begitu terima, Kak, di sana sudah berfungsi. Dia menjadi kasir yang kedua. Jadi begitu kita terima di sana, dia akan menjadi kasir yang kedua. Jadi kalau di sana mati, di sini tidak bisa berfungsi karena dia klien. Dia terhubung lewat wifi. Nah, nanti ini punya printer sendiri bisa. Printer U220 itu sendiri bisa, tidak masalah. Nah, itu pakai printer yang thermal kan? Ini pakai printer U220.